Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Resnu Nugraha. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai job order costing atau dapat disingkat JOC atau dalam bahasa Indonesia harga pokok pesanan. Nah, kali ini saya hanya akan membahas konsep dasar saja, karena untuk karakteristik dan juga contoh perusahaan yang menggunakan JOC itu akan disampaikan oleh kedua teman saya. Nah, dimulai dari pengertian itu sendiri. Harga pokok pesanan yaitu pencatatan biaya yang digunakan dalam proses produksi yang didasarkan pada satu departemen atau cost center, yaitu departemen produksi. Nah, kemudian barangnya juga bersifat heterogen atau berbeda. Jadi setiap job order barang-barang tersebut akan berbeda biayanya. Nah, kemudian dalam ada satu keunggulan atau kelebihan dari menggunakan job order costing itu sendiri, yaitu perusahaan diberikan kesempatan, diberikan kemudahan untuk menghitung laba atau keuntungan per unit atau per job order sebelum produksi dilakukan. Nah, oleh karena itu perusahaan dapat membandingkan antara kos dari unit tersebut dengan laba atau keuntungan yang didapatkan per unit atau per kos tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Madewira Satya, dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu terkait dengan job order costing. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan karakteristik dari job order costing. Saya telah memiliki 4 poin. Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua biaya produksi, yang ketiga pengumpulan biaya produksi, dan yang keempat adalah penghitungan dari harga pokok per produksi. Kita langsung mulai saja dari yang pertama. Poin yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi di job order costing ini dilakukan berdasarkan pesanan. Itu berarti kegiatan produksi tidak dilakukan secara konstan, melainkan terputus-putus. Begitu pula juga dengan bentuk dari barang maupun produk. Itu tergantung dari spesifikasi yang diinginkan oleh pemesan. Untuk poin kedua, itu adalah biaya produk. Biaya produk dikenakan pada setiap produk. Itu berarti untuk menghitung total biaya produk, itu harus menunggu sampai seluruh pesanan selesai dikerjakan. Poin yang ketiga adalah pengumpulan biaya produksi. Pengumpulan biaya produksi di job order costing ini dilakukan dengan membuat buku harga pokok pemesanan atau job order cost sheet. Fungsi dari job order cost sheet ini adalah untuk membantu dalam pengumpulan biaya produk dengan berisi informasi umum terkait dengan harga, nama maupun jumlah dari pesanan. Poin yang keempat adalah penentuan harga pokok per unit produksi. Penentuan harga pokok per unit produksi ini dilakukan pada saat seluruh pesanan yang terkait telah selesai dikerjakan. Dan untuk menghitung harga pokok per unit produksi, itu bisa dilakukan dengan membagi harga pokok produksi dengan jumlah unit yang telah diselesaikan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rayhan Amir Syaputra Hasibuan, absen 25 dari kelas 331 Diploma 3 Akuntansi PK Instan. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh dua teman saya sebelumnya, yaitu saya akan memaparkan mengenai contoh dari perusahaan yang menggunakan sistem job order costing. Umumnya, perusahaan yang menggunakan sistem job order costing ini, produknya dijadikan sebagai produk yang khusus atau custom dan tidak diproduksi secara massal, seperti perusahaan pembuatan pesawat terbang, perusahaan pembuatan jam tangan mewah, pembuatan mesin, perusahaan percetakan, dan perusahaan lain-lainnya. Selain itu, ada juga beberapa perusahaan jasa yang menggunakan sistem job order costing ini, seperti perusahaan periklanan, kantor advokat, klinik kesehatan, dan lain-lainnya.
Nah, perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem job order costing ini melakukan banyak jenis jasa dan memenuhi permintaan klien yang bervariasi, sehingga produk ataupun jasa yang dihasilkan pun berbeda antar klien. Kita ambil contoh perusahaan percetakan. Pada umumnya, orang yang datang ke perusahaan percetakan ini akan memberikan desain-desain yang berbeda. Mari kita bandingkan kedua desain yang ada di sini, desain A dan desain B. Terlihat jelas bukan bahwa perbedaan dari kerumitan kedua desain tersebut, sehingga perusahaan percetakan ini akan memberikan cost yang berbeda pada kedua desain tersebut. Selain itu, ada juga beberapa aspek yang akan diperhatikan oleh perusahaan percetakan untuk menentukan cost dari percetakan itu tersebut. Antara lain seperti jumlah produk yang diinginkan oleh klien, terus waktu percetakan yang dibutuhkan oleh klien, bahan dari percetakan yang dibutuhkan oleh klien, dan juga beberapa aspek yang lain. Sehingga perusahaan percetakan tersebut harus menentukan cost berdasarkan pekerjaan yang dilakukan kepada masing-masing kliennya, sehingga biaya yang dibebankan kepada masing-masing klien akan berbeda. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.